Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum, halo guys. Jumpa lagi sama aku Nadifa dalam acara Ngobras, Ngobrol Asyik. Nah teman-teman, kali ini aku ditemani oleh orang yang sangat cantik, sangat anggun ya hari ini. Amin. Di sini ada Kak Anissa. Halo semuanya. Nah, Kak Anissa ini merupakan wisudawan terbaik di tahun 2021, angkatan ke-41. Nah, dari situlah Kak Anissa ini kenapa jadi wisudawan terbaik itu karena banyak prestasi ya, Kak ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Dan terutama di bidang public speaking itu banyak sekali, dan ini jadi panutan ya bagi teman-teman semuanya nantinya itu. Oke nih guys, daripada lama-lama, yuk kita simak profil dari Kak Anissa. Gimana guys, udah kenal kan? Nah, Kak Anissa ini bisa berprestasi itu karena yang ngelatih saya gitu. Wow. Yes. Padahal nggak juga. Padahal nggak pernah satu sekolah Iya, bareng kita. benar. Dari kita kan 3 tahun. Betul, jadi Kak Anissa udah keluar baru aku masuk ya. Iya. Oke nih Kak, ini mau ngomongin tentang tipsnya. Gimana bisa masuk ke SMA negeri, apalagi SMA negerinya ini terfavorit ini ya. Iya, jadi kayak ini tuh terbaik gitu ya yang ada di Amin. kabupaten ini Amin. gitu. Oke nih Kak, dari dulu itu motivasi awalnya kok bisa masuk ke SMA negeri itu apa? Karena ya apa ya, banyak sih hal-hal yang bikin aku akhirnya memilih untuk mau ke SMA negeri. Apalagi favorit ya. Iya. Jelas kan karena emang siapa sih yang nggak mau sekolah negeri gitu ya kan? Betul, Siapa sih yang betul. nggak mau sekolah favorit? Pasti semua orang mau. Iya. Dan kalau aku ya, alasan utamanya, beberapa alasannya tuh salah satunya karena pertama biaya. Oh, biaya. Kalau misalkan sekolah negeri itu kan relatif biayanya lebih terjangkau ya daripada sekolah swasta. Betul, iya. Dan mungkin ya karena biar kita nggak terlalu menyusahkan orang tua, Iya, jadi biar nggak jadi beban. jangan beban-beban banget. Betul. Jadi memudahkan beban biayanya orang tua juga. Jadi pengen negeri gitu, Betul, biar gitu. lebih enak biayanya. Wow. Terus yang kedua ada mungkin kualitas dari pendidikan sekolahnya, karena kan sekolah negeri apalagi yang favorit itu kan udah jelas yang namanya sekolah favorit kan alasannya biasanya nih ya umumnya karena dia punya ranking tinggi Yang di daerah tinggi, tersebut betul. gitu. Terus karena ranking tertinggi itulah, itu kan berarti bukti bahwa mereka tuh berhasil melahirkan siswa-siswanya sebagai punya nilai-nilai tersendiri gitu ya. nilai-nilai peringkat yang tinggi di SNBT atau SNBP. Berarti Iya. mereka kan udah membuktikan bahwa kualitas pendidikan mereka tuh bagus. Jadi kan
kita yang sebagai calon siswa kan untuk mencari sekolah kan pasti cari sekolah yang punya kualitas pendidikan yang bagus biar kita juga bisa belajarnya juga bagus gitu. Iya. Terus yang ketiga, kita jadi punya lingkungan yang ketika kita masuk sekolah negeri favorit kan sana banyak banget tuh anak-anak dengan mungkin nilai yang lebih unggul, kecerdasan yang lebih unggul gitu kan, anaknya pintar-pintar, kan otomatis lingkungan kita juga mempengaruhi diri kita kan. Jadi kayak terbawa gitu ya. Benar, kita jadi terdorong pengen ikut, wah mereka ternyata nilainya tinggi-tinggi ya. Akhirnya kita kan punya rasa dorongan gitu loh, masa aku nggak bisa sih, masa aku mau mundur sih, masa aku di belakang mereka. Pasti kita tuh ada rasa pengen menyaingi gitu dengan secara sehat tentunya. Betul, iya dong. Dan sadar nggak sih kita kalau misalkan punya pertemanan di lingkungan yang positif pasti kita bakal ikut positif. Sebaliknya kalau lingkungan kita negatif, gak semuanya memang, tapi rata-rata kita juga bakal ngikut. Iya, lama-kelamaan itu pasti ikutan. Anak muda ya kan, gampang banget buat kecantol-kecantol, belum stabil dan masih labil. Dan kita harus pintar kita harus pintar-pintar buat mencari lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan yang baik. Nah itu juga salah satunya kenapa aku milih sekolah negeri gitu. Wow, ini alasannya ini ada banyak banget ya, ada 3 alasan. Yang pertama karena biaya, terus kemudian yang kedua itu karena tingkat kualitasnya, kualitas pendidikan. Iya, kualitas pendidikannya. Terus yang ketiga itu dari lingkungannya tadi. Sosialnya. Wow, bener banget sih. Dan juga kalau misalkan dilihat-lihat itu emang bener sih Kak. Dan aku pun juga kayak kakak nih kayaknya. Iya, jadi kayak nanti kalau misalkan mau memilih SMA itu seharusnya itu yang bisa membawa kita ke arah yang positif juga. Terus juga bisa lebih mengembangkan potensi gitu ya. Yang bisa kayak dukung potensi kamu, apalagi kamu kan jago public speaking. Cari sekolah yang sekiranya bisa ngewadahin bakat kamu gitu. Betul. Jadi kayak biar nggak sia-sia gitu loh belajar selama ini gitu ya. Bener ya Kak ya. Oke nih Kak, tadi kan motivasinya itu. Nah, Kakak kan milihnya SMA yang terfavorit nih. Iya, itu kenapa Kak? Ya karena emang namanya favorit ya. Semua orang suka gitu. Saya juga tertarik dong namanya favorit ya kan. Dan mungkin awal-awalnya karena teman-teman. Karena teman-teman kan sekolah ini bagus. Akhirnya kan penasaran. Nah, rasa penasaran itulah yang bawa aku buat ngepoin sekolah-sekolah itu kayak, mana sih sekolah terfavorit di Sidoarjo? Oh, SMA ini. Terus lebih kepoin lagi, kenapa sih kok dia bisa favorit? Ternyata karena dia punya rank tinggi. Rata-rata nilai siswanya tinggi-tinggi. Oh, kayaknya bagus sih kalau aku masuk situ karena mungkin nanti teman-temanku adalah orang-orang yang pinter-pinter juga, nanti bisa siapa tahu dengan aku berada di lingkungan teman-teman yang pinter-pinter tuh tadi aku bisa ketularan lah pinternya, ketularan rajinnya. Jadi kayak dengan harapan biar bisa mencapai PTN yang aku inginkan gitu. PTN-nya di mana tuh Kak? Bismillahirrahmanirrahim di Erlangga. Erlangga Surabaya. Mau masuk jurusan apa ini Kak? Ilmu komunikasi dong. Ilmu komunikasi berarti kayak melanjutkan ya Kak ya berarti. Bener banget. Soalnya kan kita udah punya istilahnya kita udah dikasih jalan sama Allah. Kenapa nggak diterusin? Kenapa? Kalau bisa sih ya diterusin karena kita udah ada bakat, udah ada modalnya betul ya, ada modalnya. Kalau misalkan nggak diterusin kan sayang gitu. Walaupun nggak wajib, cuman kalau saya memilih untuk meneruskan gitu. Udah berarti nanti itu maksudnya Kak Arnisa dengan masuk ke Semanis ini ya, itu bisa bisa memenuhi goalnya Kak Adisa di masa depannya. Betul. Gitu. Oke. Terus nih Kak, untuk masuk ke Semanis ini kan pasti kan ada beberapa orang atau beberapa anak itu yang merasa ini susah banget karena ini adalah SMA negeri yang terfavorit yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Nah, kalau tips dari Kak Anissa itu apa aja? Nah, kalau tips dari aku nih ya, pertama-tama jelas kalian perlu yang namanya ibadah. Ingat Tuhan, ingat Allah, harus sering-sering doa, minta tolong sama Allah. Terus ikhtiar juga jangan lupa. Kalau nggak ada usaha kan ya percuma kita minta tapi nggak ada usahanya, gitu, betul. Kan percuma. Terus yang terakhir tawakal tentunya. Nah, ikhtiarnya tuh apa aja? Kalau dari aku nih, ikhtiarnya adalah
Satu, tentu aja kalian harus mempersiapkan nilai-nilai karya kalian, nilai-nilai rapot kalian. Nilai rapot. Iya, dari sepengalaman aku, nilai rapot yang dijadikan rata-rata adalah nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Wih. Nah, semester 1 sampai semester 5 ini semester mana aja sih, Kak? Jadi, semester 1 sampai semester 5 itu adalah semester 1 sama semester 2-nya kelas 7, kelas 8 sama semester 1 dari kelas 9. Iya. Itu adalah masa-masa dimana kalian harus bener-bener bisa stabilin nilai kalian. Kalian harus sebisa mungkin memastikan rata-rata nilai di rapot kalian setiap semesternya itu naik. Wih. Setidaknya naik ya, atau mungkin bertahan. minimal bertahan lah ya, sama gitu. Jangan sampai naik atau turun karena itu kalau nggak stabil tuh apa ya, takutnya nggak selalu gagal, tapi takutnya itu kurang aman gitu, nggak kurang aman buat iya. kita. Jadi amannya ketika kalian bisa memastikan rata-rata nilai rapot kalian setiap semesternya itu naik atau bertahan stabil gitu ya. Terus yang kedua, selain kalian memastikan rapot semester 1 sampai semester 5 yang stabil, tentunya kalian perlu yang namanya mengoleksi prestasi. Nah, koleksi prestasi tuh nggak harus prestasi yang akademik, kayak mungkin dari kalian kayak, wah aku nggak jago nih di akademik, aku kurang pinter IPA nih, aku kurang pinter pengetahuan umum nih. Nggak masalah, banyak prestasi yang bisa kalian usahakan di luar sana. Lomba-lomba itu nggak hanya sekedar pelajaran IPA, IPS, matematika, nggak cuma gitu doang, tapi akademik, non akademik. Kayak misalkan kita nih, biasanya lomba presenter juga ada. Lomba, mungkin yang suka olahraga bisa ikut lomba olahraga, dan selain itu juga kita perlu yang namanya usaha buat gimana caranya untuk mengembangkan bakat kita. Iya, benar. Karena kalau emang kita nggak bakat di bidang non akademik, kita push diri kita buat di akademiknya gitu. Iya. Juga belajar itu nggak cukup di sekolah aja loh. Belajar tuh kita perlu belajar di rumah lagi. Karena ingat kerasa nggak sih kamu kalau misalkan belajar di sekolah aja tuh kayak kurang gitu, kayak iya bener banget sih. Kayaknya aku lupa deh kemarin tuh bahas apa. Nah itu perlu dipelajari lagi setelah pulang sekolah gitu. Iya, berarti ini tipsnya ini benar-benar tentang prestasi ya Kak. Iya. Dan kalau misalkan Kak Anissa sendiri nih, ini pernah ada kayak hambatan nggak sih Kak dalam mencapai itu semua? Hambatannya mungkin ada, pasti ada. Semua hal itu pasti ada hambatannya. Betul. Kalau di bidang prestasi, aku hambatannya adalah ketika mungkin namanya lomba ya. Setiap lomba pasti ada yang namanya kalah dan menang. Betul. Ketika aku ketika kalah, itu bener-bener rasanya tuh kayak Ngedown gitu, kayak sedih kayak, banget. kenapa sih aku kalah padahal aku udah usaha gini. Ya gak apa-apa sih kalian buat bersedih ketika kalah dari lomba atau gimana, itu hal yang normal sekali. Merasa sedih itu hal yang normal, cuman jangan terlalu berlarut. Iya. Udah cukup sedih mungkin beberapa jam udah, atau mungkin paling lama sehari udah. Besoknya kamu harus bangkit lagi gitu. Karena kalau misalkan sedihnya terlalu berlebihan, terlalu lama, kapan kalian mau bangun? Kapan kalian buat mempersiapkan ke lomba selanjutnya biar lebih siap? Justru dengan kekurangan kalian ketika lomba pertama itu kalian jadikan sebagai bahan evaluasi kalian. Apa sih sekiranya dari yang aku yang kurang itu masih apa kurang, iya. gitu. Bisa kayak buat motivasi juga, benar-benar. Kayak aku kurang apa sih kemarin lomba? Oh, aku kurang ini. Dipelajari lagi, makanya kita itu harus segera bangkit ketika kita itu bersedih gitu. Biar kita bisa cepet-cepet memperbaiki diri. Oh, aku kurang ini. Oke, aku belajar ini, ditekuni gitu. Wow, ini keren banget ya hambatannya itu ya, karena itu tadi ya Kak ya, dan juga semuanya itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Dan alhamdulillahnya nih, dulu kan di SMP aku kan di Megaru ya. Nah, itu alhamdulillahnya di sini tuh sangat-sangat kita itu difasilitasi ya buat berprestasi. Kamu mau jadi apa? Kamu ekstra, misalkan kita nih di presenter, bener-bener difasilitasi tempatnya. Kayak sekarang kita ini udah ada di studionya. Kita di podcast kan. Ini kita di
apa ya, sekolah ini tuh bener-bener menurut aku wah banget karena bisa mewadahi siswa-siswinya buat mencari jati diri, untuk mengasah kemampuannya dengan baik. Bener-bener kayak meluk banget, ngerawat Iya banget. benar. Terus juga kalau misalkan dibandingkan sama videonya ke Anissa dulu, itu sempet aku ditunjukin videonya ke Anissa waktu awal-awal ini ya. Itu beda banget gitu loh dari yang sekarang. Kalau yang Jelas sekarang lah itu ya. udah ada ruangannya sendiri dan Yes. lain-lain. Kalau dulu itu Dulu aku itu lihat ada yang wow. namanya kain legend. Oh iya. Gombal hijau. Itu punyanya kakak kelasku, Kak Mai. Halo Kak Mai. Jadi itu punyanya kakak kelasku. Angkatan ke-40. Seangkatan sama Kak Faril. Oh iya iya. Jadi Kak Maya tuh dulu punya kain panjang, warnanya itu hijau, lebar panjang. Nah itu sering buat backgroundnya kita. Kan kita butuh banget kan. Iya, iya. Apa namanya, Buat background green hijau. screen, iya. Nah buat green screennya kita butuh banget. Nah dulu itu selalu pakai kainnya Kak Mai. Kalau sekarang udah ada lah. Udah ya. ada. udah makin bagus lah. Iya iya iya. Roman-romannya rada iri saya. Sekarang tuh udah ada seremoniknya, ada lighting, Iya ada benar, semuanya background udah ada gitu, beda ya Kak ya dari Kamu dulu beruntung itu. sekali, Iya Nak. dan aku juga pernah diceritain gitu kan, itu karena dulu itu teleprompternya tuh manual gitu-gitu. Ih, bener Jadi kayak banget. apa gitu kok bisa gitu loh. bisa kok Pak Nur mas segala hal bisa nggak sih Pak Nur? Iya, Kayak jadi semuanya guru tuh. bisa, guru bahasa Jawa bisa, Iya. guru PAI, PAI juga bisa, jadi guru buat presenter ini juga bisa gitu. Kok bisa orang ini gitu loh, ajaib banget gak sih? Iya kita ini? benar-benar, apalagi kalau misalkan nih ya itu ada kayak bakat dari siswa-siswi yang lain itu pasti ngeklaimnya itu yang ngajarin Pak Nur. Iya pasti Iya ya. jangan lupa itu klaim dari Pak Nur itu. Iya terus juga kalau misalkan dari Kak Anissa sendiri nih Kak, ini lihat perjalanan dari dulu sampai sekarang itu gimana nih? Kalau perjalanannya dulu ya, jujur mungkin karena sekarang udah merasakan apa ya, nikmat dari Nikmatnya, perjuanganku benar. dulu itu bener-bener kayak rasanya tuh bukan sakit ya, kayak Tersiksa apa? iya tersiksa, dipush sama Pak Nur, ayo Nis, bisa Nis. Tahu kan kamu? Iya, tahu. Model mengajarnya Pak Nur sedikit keras, jadi kayak bener-bener kayak dulu itu kayak aduh mau capek, tapi aku tuh tipe anak yang ketika guru bilang ayo ikut ini, aku tuh iya aja, jadi nggak bisa nolak, Nggak nggak tahu bisa kenapa nolak. nggak bisa nolak. Jadi kayak Pak Nur ngajak, ayo Nis kita bikin podcast, siap Pak. Ayo Nis kita bikin video, oke Pak. Ayo Nis kamu minta tolong dong di VO, oh VO. iya Pak, baik. Kayak menurut saja, tapi Iya. pada akhirnya atas apa yang aku lakukan dulu, aku nurut terus sama Pak Nur. Pak Nur bilang apa aku ini, aku juga ikut. Pak Nur nyuruh aku apa aku ikut. Hasil dari aku nurut itu tadi akhirnya berbuahlah sekarang, kayak Wow. enaknya kerasa Iya, sekarang. Jadi kerasanya kayak sekarang. bener sih peribahasa yang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang Senang kemudian. bener-bener Nah, bener bener. banget. Iya berarti sekarang itu dari ilmu public speaking ini ya, Yes. yang dari SMP ini itu bisa dilanjutkan ya Kak ya. Bener banget. Ya dan itu bermanfaat ya pas waktu di SMA. Bermanfaat bisa buat banyak hal, nggak hanya cuma straight cuma public speaking buat baca berita ini nggak cuma itu. Public speaking kan luas Iya, ya, luas banget. bisa jadi apa aja, bisa bantu kalian ketika mungkin presentasi, apalagi nih ya aku kan anak dengan apa ya, salah satu siswa yang kena dari apa ya, Kurikulum Merdeka. Kurikulum Iya, iya, Merdeka. iya. Dan itu P5 kan selalu yang namanya ada project bikin karya, presentasi proposal, presentasi laporan, itu kan selalu presentasi. Nah itu berguna banget buat aku. Berguna. Terus kayak apalagi presentasinya nggak cuma di sekelas loh, angkatan, Wih, satu angkatan. Iya, di Berarti aula luas ya? besar, di satu angkatan ditonton sama mereka semua, banyak guru-guru kayak lihat penjelasan kita, jadi kayak merasa kayak oh alhamdulillah aku dulu sempat belajar public speaking, nggak terlalu apa ya, hal-hal seperti ini kayak kecil Biasa lah aja buat ya, kita. masih ya udahlah karena udah Iya, sering juga. udah biasa, jadi Iya. kayak wah alhamdulillah banget, bersyukur banget. Selain itu juga bisa buat ketika di sekolah kalau ada acara buat MC, buat misal eskul, aku ada pertemuan nih, ada pertemuan sama orang-orang penting, bisa jadi MC. Atau mungkin kita kalau misalkan kita nanti di SMA berminat nih buat masuk organisasi OSIS gitu, Iya, OSIS. misalkan itu bisa berguna banget, bermanfaat banget. Dan kan OSIS kan apa ya namanya, OSIS kan pasti interaksinya sama Iya, banyak orang, sama banyak orang, iya, masyarakat juga sama sekolah. masyarakat kelas, Jadi betul. itu penting banget gitu.
Wah iya sih bener banget, apalagi kan kalau misalkan beda nih sama anak atau siswa-siswi yang belum pernah ada modal dari public speaking ini. Yes, betul pasti banget. kan kayak mereka tuh nanti malu atau kita tuh nanti takut Iya, ya kurang di hadapan pede. banyak orang, betul. Nah itu tadi tipsnya ya dari Kak Anissa, itu udah manfaat dari belajar public speaking di SMP Mugaru banget. ini. Iya, terus juga nih Kak, kalau misalkan ngomong-ngomong tentang awal langkahnya Kak Anissa itu gimana? Awalnya cerita dulu ya. Iya, ketika cerita aku dulu. masih SMP, SMP, pertama kali, menginjakkan kaki di Mugaru. Iya. Jujur ya, aku tuh pertama kali di sini itu bener-bener nggak tahu apa sih public speaking. Terus presenter, kata-kata yang presenter, public speaking, baca berita itu bener-bener nggak pernah aku dengerin, nggak pernah ada di kehidupan aku. Dan Iya. tiba-tiba dengan nggak tahu kenapa ya, itu kan aku masuk presenter ini kan awalnya karena orang tua juga kayak dulu itu aku sebenarnya pengen ikut masuk English. Oh English Yeah. conversation itu. Yes. Terus tapi aku bingung karena English conversation itu jadwalnya hampir barengan sama presenter. Presenter. Dulu aku juga pengen coba presenter karena itu juga orang tua aku apa ya kayak kasih rekomendasi gitu loh. Ayo kamu ikut presenter, Presenter. ayo kamu ikut English conversation biar aku tuh punya pede karena dulu itu bener-bener apa ya, karakterku yang sekarang sama karakterku yang dulu tuh beda banget kayak dulu itu bener-bener diem banget. Udah kalau orang nggak ngajak ngomong aku gak bakal ngomong, takut jadi gitu ya. diem aja kayak udah diem gitu, nggak ada niatan untuk bersinar. Jadi kayak udah aku yang penting sekolah, diem, anteng, apa ya kayak ya udah hidup itu yang damai Netral aja, aja, netral aja, iya, nggak usah bener-bener. aneh-aneh. Kalau sekarang Iya. udah alah nggak apa-apa gas, kayak ada job apa ambil, disuruh tampil oke ayo gitu loh. Lebih siap kalau sekarang. Iya. Kalau dulu itu bener-bener kayak beda banget misalnya dulu. Terus habis itu ikut presenter, akhirnya aku memilih untuk ya udahlah presenter aja deh, nggak usah English conversation. Nanti Iya. dulu mungkin kita coba dulu presenter. Iya. Setelah coba, kok enak. Kok aku terus nih, Ketagihan kok itu ya? ketagihan, Iya. kok. Wah, soalnya alasan kenapa aku ketagihan itu karena apa ya, lihat kakak kelasku itu kayak kok mereka ngomongnya bagus sih, Iya, lancar kok jago ya. sih, Iya, kok bener-bener. enak gitu kalau didengar. Aku jadi makin penasaran. Terus kayak selain itu juga karena aku penasaran, aku termotivasi sama kakak kelas. Iya. Pak Nur tuh kan suka kayak ayo ikut ini, ayo ikut ini, ayo ikut Iya, ini. iya, Aku itu iya. tipe anak yang nggak bisa nolak kan itu Iya, tadi. heeh. Jadi kayak ya udah deh, aku mau ninggalin juga Nggak bisa, walaupun iya. sebenarnya tertekan, tapi nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya tertekan kayak aduh kok terus, tapi ya udah mau nggak mau ya, namanya juga tanggung jawab. Kita nggak bisa pergi dari tanggung jawab kan, harus Betul. tetap dihadapi gitu ya kan. Iya. Ya udah aku ikut sampai udah banyak perjuangan. Sampai dulu awalnya aku ikut presenter itu teman-temanku banyak banget, mungkin ada 20-an orang lebih. Iya, Ikut awal-awal presenter, ya. awal-awal Iya, iya. banget. Kamu pasti Iya, ngalamin. pasti ngalamin Terus ini. Semuanya tuh kayak gitu. Iya. Tinggal satu, menengah, gitu. jalan-jalan mengerucut. Iya, benar. Jadi dikit. Dulu Iya. aku kalau angkatan aku tinggal siapa ya? Aku sama Eca. Berdua doang. Yes. Bener-bener berdua. Itu pun pas terakhir Eca lebih fokus ke apa ya? Akademik, Terus aku kayak akademiknya, aduh, temenku di mana? Tinggal Aku satu. sendirian. Terus aku kan diem gitu ya kayak Iya. sendirian, nggak ada temennya. Terus Pak Nur kayak ayo nis. Akhirnya aku menghabiskan masa-masa terakhir aku di Mugaru berdua bareng Pak Nur gitu. Wih, berarti Bener-bener kayak lomba-lomba gitu-gitu ya. iya, bener-bener kayak sendirian, kayak perasaan dulu banyak banget ya temennya, kok tiba-tiba satu nih, Tinggal kok tinggal satu. sendirian, kenapa gitu. Iya, Kamu pasti ngalamin kan? Bener banget ngalamin ya. Soalnya itu dari dulu sampai sekarang tuh kayaknya kayak gitu Kak. Yes. Iya, dan juga waktu awal-awal aku kelas 7 nih Kak, itu kan ikut presenter ya, itu masih Iya. baru. Jadi kayak sama temen-temen itu banyak banget itu. Ramean Iya, sampai satu kelas ini penuh Gak gitu loh. cukup kan duduknya. Iya, sampai gak cukup. Duduknya tuh sampai gak ada itu, gak ada space buat gerak dikit itu gak ada. Terus lama kelamaan semester 2, jangan semester 2 deh, 2 bulan setelahnya itu udah mulai separuh gitu. Udah mulai mundur. Iya, Itu mundur kenapa ya dikit-dikit. kira-kira ya? Apa Nggak tahu ya. gara-gara Tertekan
tertekan kali ya. Tertekan ya. Iya, benar agaknya banget. tertekan. Kita kayaknya orang-orang kuat nih, Iya, orang kuat, manusia nih. kuat. Semuanya tuh kuat gitu loh. Iya, dan juga mungkin Kita yang satu-satunya bisa bertahan ya ternyata. Iya, terus juga semester 2 itu udah mulai berkurang banget Makin sisa kalau 10 udah. orang gitu atau berapa. Terus kemudian di waktu kelas 8 kenaikan kelas itu pasti semuanya ini kalau yang nggak kuat itu pindah ekstra. Iya. Dulu aku awal masuk presenter tuh, halah mungkin kalau misalkan nggak enak, kalau misalkan aku nggak nyaman, nanti pindah deh di English Conversation. Iya. Ternyata karena sifat gak enakanku ini, Iya. jadinya aku tetap bertahan. Kayak Padahal sungkan gitu ya. teman-temanku udah kayak, aduh aku mondar, aku nggak kuat, aku Iya, nggak kuat, capek aku mondar, aku gitu. takut, kayak tertekan gitu kan. Iya. Jadi, iya, ya bener udah, banget. Apalagi bener-bener. kalau dulu itu waktu awal-awal kelas 7 nih Kak. Kalau Ya, aku bener. nih ya, itu pasti di GC itu setiap harinya itu disuruh TVO gitu. Iya. Sama, aku dulu juga gitu kayak, bahkan setelahnya keluar dari Mugaru, setelahnya lulus, itu masih, Nis minta tolong ya TVO. Tapi karena saya saya berhasil bisa sampai di titik ini karena beliau, jadi ya gak apa-apa, jalanin dilanjutin aja, aja, karena bener-bener. emang dedikasinya beliau ke saya tuh lebih banyak daripada apa yang saya kasih tuh masih kurang. Karena saya bisa sampai sekarang itu ya karena beliaunya, Pak Nur. Gara-gara Pak Nurnya gitu ya. Walaupun tersiksa di awal gitu Ya ya. nggak apa-apa, yang penting sekarang udah enak. Kayak menuai hasilnya dari selama Yes, ini tuh betul. susah-susah gitu ya Kak ya. Wow, keren banget ini ya. Ini jadi motivasi banget nih Kak buat aku. Terus juga Kak, ini aku jadi kayak semakin gitu loh, jadi pengen buat masuk ke SMA negeri gitu ya. Oke, Iya, oke. tapi kayak masih ada rasa untuk ragu-ragu gitu. Kalau dulu Kak Anissa tuh sempet ragu-ragu nggak Kak? Dulu itu jujur pasti ada lah rasa ragu. Ragunya bukan karena ragu takut sekolah ini jelek atau gimana. Ragunya adalah aku bisa nggak nih gitu. Iya, takut nggak diterima. Gagal, Iya, takut iya. gagal diterima di PPDB, takut kok apalagi nih ya dulu Iya. itu pendaftarannya itu cuma dikasih kesempatan milih satu sekolah aja. Iya. Bayangin kalau milih satu sekolah aja terus gak keterima, aku sekolah di mana Waduh, gitu. iya. Nah makanya itu tadi aku bilang buat kalian harus bisa persiapin nilai rapot semester kalian itu biar kalau bisa stabil atau nggak gitu makin naik gitu. Soalnya kalau misalkan prestasinya misalkan nggak bisa, kita bisa nyoba lagi yang kedua kalinya buat ikut yang prestasi, ikut yang rapot. Iya. Nah, soalnya walaupun gitu ya susah sih sebenarnya. Sebenarnya emang susah. Cuman aku juga dulu mikirnya kayaknya susah banget, kayaknya ketat banget, kayaknya aku nggak bisa. Ternyata bisa. Dan hal-hal seperti itu sering banget terjadi di kehidupanku. Kayak pas lomba aku mesti mikir kayak, wah nggak bisa nggak ya? nggak Gitu, bisa gitu. nih. Kayaknya aku dari tadi nggak disebut buat juara. Kayaknya aku nggak dapet deh. Nggak mungkin aku juara 1. Juara 1. Oh iya. Jadi kayak buat menunggu hasil menunggu hasil sesuatu itu jangan mikir yang enggak kan kita nggak tahu ya hasilnya gimana, kita kan nggak tahu kita lolos apa enggak, jadi jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Itu tadi harus tawakal, doa, Betul. di push sama doa. Jangan mikir yang aneh-aneh. Justru kayak hal-hal terburuk yang terjadi di kehidupanmu itu cuma ada di otak kamu aja, itu cuma skenario otakmu. Kamu itu jangan sampai terdistract sama pikiran jelek. Harus selalu positif, kayak aku bisa. Optimis itu harus banget ada. itu penting banget, karena dengan optimis kan kita jadi doa. Siapa sih yang bisa ngalahin Kekuatan kekuatannya doa, doa? Kalau misalkan Allah udah berkehendak, nggak ada yang bisa ngalahin udah. Betul banget. Terus juga itu semua berarti dari sugesti kita sendiri ya Kak ya. Kalau misalkan dari awal belum mulai aja masih persiapan, misal kita persiapan mau SMA mana nih, misalkan Semanisda gitu ya kan, aku mau ke Semanisda, aku persiapan dulu gini. Di tengah-tengah kalian ngerasa ragu, ngerasa takut, ngerasa kayak bisa nggak ya, kayaknya aku nggak bisa deh, mereka tuh kalau tak lihat-lihat kemarin tuh rankingnya bagus gini. Jangan pernah mikir kayak gitu, karena pikiran buruk itu justru mempengaruhi kinerja kalian buat mempersiapkan nilai kalian. Jadinya kan karena kita overthinking, karena kita negative thinking,
kita jadi low banget kan, Iya, jadi ngedown, down, jadi sedih males belajar, gitu, males belajar kayak bener-bener. udah nanti dulu deh aku mau sedih dulu. Iya. Kayak belajarnya tuh tertunda gitu. Iya. Jadi jangan sampai ada pikiran jelek sekalipun. Positif. Kalaupun nih misalkan nantinya kalian ternyata emang bener aku nggak keterima, nggak apa-apa, karena mungkin itu adalah jalanmu. Mungkin nanti kalau misalkan kamu masuk sekolah ini, sekolah yang kamu harapkan, itu sebenarnya nggak sebaik yang kamu kira. dipikirkan, iya. Mungkin kamu ada jalannya nih yang lebih baik ke sekolah kamu yang lain, Iya. gitu. Nggak harus kayak hal-hal yang kita harapkan selalu harus jadi kan. Iya. Apa ya? Namanya hidup ya, pasti ada kegagalan. Nggak selalu mulus. Betul. Jadi kalaupun kita gagal, udah nggak apa-apa, jangan terlalu sedih, jangan berlarut-larut sedihnya. Udah kita cari jalan lain gitu, yang Iya. sekiranya bagus jalannya. Kan mungkin nemunya jalan buntu, ya udah cari jalan lain gitu. Iya, benar-benar. Mungkin jalan kita nggak di situ, mungkin arah kita ke sekolah lain yang sekiranya mungkin sekolah itu bisa bikin kita jadi lebih baik, jadi lebih unggul ya Kak ya dari Yes. sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita ini nggak keterima di SMA negeri yang kita inginkan ataupun SMA-SMA yang lain yang kita inginkan, kita itu harus jadi siswa-siswi berprestasi di Yes. SMA kita yang selanjutnya, yang Iya. lain gitu ya. Iya, biar kita tuh nggak terlalu ngedown banget gitu loh Kak. Dan itu kalau misalkan kita terus-menerus ngedown, itu pasti nantinya itu akan kebingungan. ya, pengaruh juga sama Betul. kedepannya gitu. Jadi nanti goalnya di masa depan itu jadi kayak terganggu, terancam gitu ya. Dan kadang-kadang nih Kak, kalau misalkan anak-anak SMP ya, termasuk aku ini juga ya, kadang-kadang untuk mencapai nilai prestasi non akademik maupun yang akademik juga itu kayak ada yang kurang gitu loh Kak. Jadi kayak kita tuh kadang-kadang kurang bisa untuk manage waktu. Yes. Iya, jadi kalau misal nih ya, itu kan tabrakan nih jadwal ujian sama lomba. Kadang-kadang Yes. kan ada ya kayak yang kayak gitu. Nah itu aku tuh bingung. Ini mana yang didulukan gitu loh. Kayak gimana sih cara buat ngatur waktunya, manage waktunya gitu. Kalau Anissa. Menurut aku nih ya, kalau misalkan ada aku berada di posisi kamu saat itu, karena lomba itu nggak bisa diundur, sedangkan ulangan kan bisa diundur. Iya. Aku milih lomba karena apa ya? Kalau misalkan aku nggak milih lomba, aku milih ulangan, aku nggak dapat prestasinya. Tapi ketika aku pilih lomba, terus ulangannya aku mundurin, aku dapat prestasi, aku dapat nilai. Wah, iya. Jadi apa ya? Cari ya udah lombanya dulu aja, karena ulangan bisa diundur, ikut susulan. Ketika ketika mau susulan tuh kamu gunakan buat belajar lebih banyak lagi. Mungkin teman-teman kamu udah, aduh tadi aku salah jawab ini. Kamu harus makin belajar lagi karena kamu Iya. kan punya waktu yang lebih lama setelahnya gitu. Wah, ini berarti manage waktunya itu mendahulukan Yang sekiranya lebih penting dan mana yang gak bisa diulangin, gak bisa diundur gitu. Nah, terus kalau aku nih ya sehari-hari manage waktunya itu, kalau dulu SMP sih, karena SMP itu aku nggak terlalu sibuk banget. Mungkin sibuknya karena ikut lomba. Iya. Nah itu kamu pasti juga Iya. relate ya, kayak Iya. sibuknya pasti lomba, nggak sibuk yang lain ya udah sibuk lomba aja. Cuman cara aku buat manage adalah ya biasa, kalau misalkan Senin sampai hari Jumat Iya. itu karena sekolah kita. Kalau aku dulu, kamu sekarang masuk jam berapa? Kalau sekarang itu masuk jam tujuan itu apel pagi. Enak Iya. banget. Kenapa? Dulu kalian tahu saya masuknya itu jam 6.45 itu udah ditutup. Itu ngapain? Wih, pagi banget ya Tanya ternyata. aja sama Pak Nur. Beneran. Iya. Jam 6.45 itu udah tap ditutup, gak lebih sedetik, gak kurang sedetik itu ditutup pas jam 6.45. Iya. Jadi yang telat ya udah telat. Terus dulu tuh kayak pagi banget gitu kayak. Iya. Aku kan punya ponakan ya di sini. Jadi dia cerita kayak, Kak, aku tadi telat gini. Emang jam berapa kamu nyampe sekolah? Iya. Jam 7 lebih. Hah, kok jam 7? Lama banget kamu nyampe sekolah. Bukannya masuknya 6.45. Jam 7 masuknya. Iya. Kok beda gitu ya kan? Kalian Iya, belum iya. merasakan 64. Mungkin ini dimulai sejak tahun berapa nih? Kayaknya Jam dari 7. ini enggak sih, dari waktu Covid itu. Pas waktu ganjil genap itu mungkin Enak kali ya. banget Iya. kalian. Jadi kayak ya udahlah jam 7 masuknya Alhamdulillah. santai-santai aja juga. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sekarang aku juga masuk jam 7 Jam sih 7, di sekolah. iya. Jadi dulu itu aku masuk jam 6.45. Jam 6.45
pelajaran selesai, bel itu di jam 3 sore. Iya. Nah setelah jam 3 sore itu aku ada nih sholat berjamaah di Masjid sholat asar Garu. ya? Iya. Iya. Jadi mungkin selesai sekitar jam setengah 4-an lah ya. Terus jam 4 nyampe rumah, itu aku gunain jam 4 sampai mau maghrib itu buat mandi dan istirahat. Iya. Terus setelah itu jam maghrib sampai isya itu aku pakai buat yaitu ibadah. Terus mungkin di sela-selanya kan jam 6 sama jam 7 kan mepet toh jamnya, jam ibadahnya. Jadi ya udah sekalian gitu ya kan. Udah jam 7-nya setelah sholat isya itu sampai jam 9 atau setengah 10 aku gunain buat belajar Yang pelajaran yang hari ini. Misalkan hari ini ada apa ya, PR kita kerjain hari itu juga. Terus review lagi kayak tadi itu apa sih pelajarannya, aku kayaknya kurang paham deh, belajar lagi. Apa-apa yang misalkan aku ngerasa kok kurang paham nih tadi, baca lagi, dipelajari lagi. Terus sama mungkin kalau udah selesai, kalau masih ada waktu nih, aku belajar buat besok, buat pelajaran besok, biar besok itu udah pelajaran ada gurunya, aku udah siap. Ditanyain apa-apa udah kayak oke, bisa siap jawab gitu ya. Iya. Kan lumayan kan nambahin nilai kan biasanya. Poin plus biasanya. Iya bener. Nah itu baru nanti jam 9 atau paling lambat jam 10-an lah tidur. Udah tidur. Iya, tidur jam segitu. Kalau dulu ya, karena dulu itu bener-bener SMP kan masih underage, masih bener-bener. harus tidur tuh bener-bener harus jam 9 atau setidaknya jam paling lambat jam 10. Terus habis itu nanti bangun sekitar jam 5, jam 4 sholat subuh. Iya. Kayaknya mungkin apa ya, kelihatan kok cuma 6 jam tidurnya, kok cuma bentar 7 gitu, jam, iya. kok bentar banget. Biasanya kan katanya kan tidur yang sehat itu 8 8 jam gitu. Sebenarnya guys, emang tidur yang sehat memang 8 jam. Nggak salah tidur 8 jam itu sehat. Tapi itu tergantung orang-orangnya kan. Durasi tidur kan nggak semua orang bisa disamaratakan harus 8 jam. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau aku pribadi, aku tidur cukup 5 sampai 7 jam. Aku sendiri itu 7 jam itu udah lama banget menurutku. Karena kalau terlalu lama tidur aku tuh pusing. Iya bener. Iya Aku kan? juga gitu. Nah itu kecuali ketika aku ada kegiatan mungkin lomba-lombanya itu sampai malam, atau ada kegiatan organisasi yang lama banget, abis misalkan angkat-angkat berat di sekolah, ya nggak gitu. Maksudnya kayak bersih-bersih kelas dan lain-lain. Pokoknya yang capek-capek, piket gitu ya mungkin. yang capek-capek hari itu aku bisa aja tidur lama banget sampai 8 jam bisa. Karena ya itu tubuh kan lagi capek, lagi butuh istirahat lama. Tapi kalau misalkan normalnya aku 5 sampai 7 jam. 5 sampai 7 jam gitu. Ya gitu doang. Iya. Muter-muter. Nanti hari Sabtu sama Minggu kan kita libur ya. Libur. Nah, Sabtunya kan ada ekskul. Nah, Sabtu itu aku ekskul, kalau nggak gitu ada ekstra ada IPM. Dulu aku ikut IPM. Nah, itu ada kegiatan organisasi. Terus habis itu ekskul, organisasi, mungkin kalau masih ada tugas kelompok ya ngerjain kerja kelompok. Kalau nggak ada tugas, nggak ada apa-apa ya udah main-main aja ke rumah temen, atau mungkin kalau emang nggak pengen main-main ke rumah temen ya udah pulang di rumah istirahat gitu ya. Yes. Ya, wah keren banget ini ya. Ini manage waktu ala Kak Anissa ini. Dan kalau misalkan ya Kak, kalau ujian gitu kan biasanya ada yang lebih susah gitu. Kita harus bisa memahami apa yang ada di buku itu. Kalau dari Kak Anissa itu gimana cara memahami semua itu? Kalau aku sendiri, aku punya cara belajar yang kalau dulu sih aku sukanya nyatet. Oh nyatet. Jadi apa ya, persiapan buat ulanganku itu nggak hanya hari-hari sebelum, nggak hanya hari-hari kayak H-1 sebelum ulangan, seminggu sebelum ulangan, bukan hanya itu, tapi ketika pelajaran biasa masih belum ulangan itu sebisa mungkin kalian nyatet, banyak-banyakin nyatet. Kadang kan guru kan kasih catatan di papan, itu tulis aja, guru ngomong apa tulis aja, jangan kayak kadang kan ada yang kayak males gitu, jadi kayak nggak ditulis, nggak diperhatiin gitu. Jangan, kayak tulis aja apa yang guru jelasin, tulis semuanya. Tulis semuanya ya. Jadi itu persiapan kita dari ketika masih pelajaran biasa sampai hari H mau ulangan, itu persiapan kita. Jadi selalu mencatat apapun yang dijelaskan sama guru. Terus mungkin kalau
dari aku sih nyatet ulang yang ada di buku, terus baca-baca lagi, apalagi kalau misalkan udah H-1 udah besok mau ulangan gitu ya. Aku baca-baca ulang. Aku bacain lagi kayak oh ini, oh ini. Kalau aku misalkan kan kadang orang ada cara belajar yang harus nulis ulang, kayak semua materi harus ditulis ulang. Padahal kan kita udah nyatet dari sebelumnya. Jadi kalau aku milih buat baca aja, karena jujur kalau nulis tuh kalau aku sendiri habis waktunya, nggak cukup. Iya benar. Buat kayak nulis seluruh materi itu, apalagi PAS kan itu materi satu semester itu semuanya. Iya kan, nggak bakal ada nggak bakal cukup. Kalau misalkan kalian mau malamnya belajar buat nulis ulang, nggak bakal cukup. Kalau menurut aku kalau emang sehari sebelumnya itu baca aja. Nah, baca yang kita dapat itu tentu hasil dari kita nyatet sebelumnya. Makanya sebelumnya itu banyakin nyatet apa-apa yang materi yang disampaikan sama guru gitu. Oh berarti gitu ya. Jadi kayak kita tuh nggak boleh ya Kak ya. Sebenarnya kayak disarankan buat nggak belajar H-1. Biasanya kalau anak-anak muda itu belajarnya kayak ya udahlah tinggal ulangan gitu. SKS biasanya. Iya, sistem kebut semalam. Biasanya. Cuman kalau menurutku itu apa ya? Mungkin bisa buat kalian bikin kalian kayak oh Kak aku belajarnya SKS soalnya kalau misalkan aku belajarnya hari sebelumnya aku lupa gitu ya, biasanya banyak alasan. Iya tapi jujur aku juga lupa. Nah makanya itu baca H-1-nya itu dibuat buat baca aja, jangan nulis, jangan belajar yang full kamu baru menyiapkan materi, tapi siapkan materi di minggu-minggu sebelumnya. Baru nanti beberapa hari mau ulangan atau sehari mau ulangan biar kalian nggak lupa, dibaca, tinggal baca doang. Betul, tinggal evaluasi lagi ya. Dan cara belajar tiap orang itu ada yang beda-beda. Ada yang dengan audio dia mendengarkan, terus juga ada yang tadi nulis ya Kak ya. Ada yang baca doang. Ada yang baca doang, itu juga beda-beda. Kalau dari Kak Anissa kan tadi tuh sambil nulis juga, terus juga diulangi lagi dengan membaca itu tadi ya. Jadi kayak dua-dua gitu, dua-duanya biar makin mantep gitu ya Kak. Kadang gitu kalau misalnya emang materinya menurut aku kurang dalam nih, kayaknya masih kurang gitu materinya, aku lihat YouTube, audio YouTube. Sama visual kan, kayak cara-caranya gini, apa materi ini apa, atau enggak gitu aku latihan soal di Google kan ada banyak, kita bisa searching kan kayak latihan soal materi ini, kelas ini. Nanti ada soal-soal dari mungkin aplikasi-aplikasi kayak Quizzes, ada Brainly dan lain-lain tuh udah nyiapin soal-soal yang bisa kalian coba gitu. Jadi jangan lupa latihan soal, nggak hanya baca, nggak hanya nulis materi, tapi harus dilatih dengan mengerjakan soal-soal gitu. Ya, wah ini bener-bener keren banget ya Kak ya. Iya, dan kalau misalkan ya kan dulu tuh Kak Anissa sudah mempelajari sebanyak itu dan udah memahami semuanya di saat ujian juga udah survive ya, udah berhasil juga. Itu nilai akhirnya berapa Kak? Biasanya kalau emang udah siap-siap banget pasti bagus. Tapi ya gak semuanya bagus, pasti ada yang kurang. Tapi at least aman lah ya posisinya, karena kalau misalkan kita belajar SKS, jujur aku manusia biasa, pernah SKS, pernah banget belajar kayak baru paling ya beberapa mata pelajaran yang aku ketinggalan gitu ya. Terus aku SKS, itu benar-benar kerasa banget, rasanya kayak ya turun banget nih, kayak mungkin dapat 8 atau 8 pernah Kak? Kayak rasanya tuh ya pasti pernah lah. Kayak rasanya kayak kok 8 banget nih. Mungkin orang-orang kan lihatnya kayak halah 8 gak 7 gak 6. Tapi kan apa ya, kalau bisa 9, kalau bisa 100 kenapa harus 8 gitu kan. Kalau bisa lebih bagus kan kita bisa yang lebih bagus. Berarti kan kalau 8 kan berarti kalau aku gak belajar itu dapat, kalau belajarku dikit aja dapat 8, pasti aku bisa nih dapat 9 kalau misalkan aku belajarnya lebih banyak. Akhirnya terdorong lah kayak oke, besok-besok aku nggak boleh SKS, aku harus belajar lebih banyak lagi. Iya. Wow, keren banget nih ya. Kalau misalkan di rapot nih pernah ada yang turun banget nggak? Dulu sih kalau aku ingat-ingat kayaknya lupa, kayaknya
mungkin ada ya satu dua, tapi nggak sebanyak itulah, karena emang persiapannya selalu Mateng siap gitu, ya. selalu mateng gitu, selalu siap gitu ya. Wah, keren banget ini. Dan kalau misalkan ya dari Kak Anissa kan ini perjalanannya bener-bener kayak wow gitu ya, dan bikin semuanya itu termotivasi, termasuk aku yang Amin. juga masih bingung sebenarnya masuk SMA nanti itu yang mana. Terus Yes. juga masih mengumpulkan saran-saran dari orang-orang terdekat, teman-teman juga. Tapi kita juga nggak boleh terlalu ikutan sama teman-teman juga ya. Terkadang kan kalau misalkan masa-masa muda ini ya itu masih sering ikut-ikutan. Kadang kayak udah deh aku nanti sama kamu aja, aku mau Iya, satu satu sekolah sekolah. sama kamu. Kita Iya, berdua iya. aja ya sekolahnya bareng-bareng. Kan kita sama teman kan beda ya. Kita bisa apa, teman bisa apa. Ya udah sesuaiin aja sama bakat dan kemampuan kamu. Jangan Iya. ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, mungkin teman kamu berhasil mencapai goalsnya dia, tapi kita nggak berhasil karena itu bukan goals kita gitu. Bener, ya kan? bener. Jadi kayak Gitu. kita tuh harus bisa menemukan jadi diri kita sendiri. Jalan kita gitu. masing-masing. Namanya hidup kan orang punya jalannya sendiri-sendiri. Betul, beda-beda ya. Gak bisa kalau misalkan suruh barengan, iya kan? Iya. Orang anak kembar aja nggak selalu barengan. Iya, Maksudnya ada kayak bedanya. ada anak kembar yang apa ya? Mungkin sama-sama dokter, tapi kan jalan yang mereka tempuh kan beda-beda. Bener, gitu. bener banget. Dan Kemampuan setiap kan orang tuh beda-beda. bener ya. Mau ngomong gitu, tapi udah keduluan Oh, iya. Berarti satu pemikiran. Iya. Kita satu frekuensi. Iya, siap. Nah ini ya kayak ini juga capek ya kayak ngobrol terus, dan juga Bener banget. kalau misalkan kita tuh terus menerus ngobrol terus nih ya, ini nanti habis-habis nggak akan habis. materinya. Kontennya juga makin panjang gitu Iya. ya, sampai 2 jam nanti Iya, gimana? nanti memorinya habis. Iya. Terus juga HP-nya mungkin udah panas itu ya. Iya. Oke nih Kak, berarti ini waktunya kita untuk closing. Oke. Terima kasih Kak Anissa sudah memberikan motivasi, sudah memberikan inspirasi kepada kita yang masih bingung bagaimana sih tipsnya atau caranya untuk masuk ke SMA terfavorit gitu ya. Dan juga dari Kak Anissa ini kita belajar bahwasannya untuk mencapai goals kita ini gak mudah gitu, Iya, gak harus segampang itu. Berjuang, harus bersakit-sakit dahulu. Betul, baru iya. kita bisa enak di akhir-akhir gitu. Dan itu semua itu ada sedihnya juga, ada senengnya juga. Nggak selamanya kita tuh bisa menikmati ya Kak ya. Yes, Terus juga benar. kita juga pernah tertekan juga Yes. gitu dari Kak Anissa ini ya, perjalanannya gitu. Bener-bener wow banget. Nah, terus nih teman-teman semuanya, kita juga bisa mengambil pelajaran juga dari Kak Anissa itu tadi, bahwa kita itu nggak boleh kalau misalkan terus-menerus untuk berlarut di kesedihan Yes. gitu, terus ngedown. Itu juga kita harus bisa meminimalisir gitu ya Kak ya. Oke, nah teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton ngobras kita ya, ngobras kita hari ini. Dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan akhirnya aku Nadifa, Aku Anissa mengucapkan terima kasih dan sampai Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.